Setiap detik adalah perjalanan dan setiap manusia punya perjalanannya masing-masing. Halo semua, kenalin, aku Antar. Aku di kelompok KKN Desa Cumeda ini berposisi sebagai koordinator divisi Humas. Dan di sini aku mau berbagi cerita apa saja yang dilakukan selama minggu kedua ini. Halo semuanya, kenalin aku Desi Puspitasari, biasa dipanggil Desi. Aku kebetulan di sini bertugas sebagai koordinator dari divisi acara. Di hari pertama di minggu kedua itu, tepatnya di tanggal 27 Juli, kelompok kita mengawali hari dengan melakukan kegiatan verbal, verifikasi dan validasi data masyarakat. Di sini kelompok kita yang beranggotakan 13 orang dibagi menjadi 6 kelompok, yang masing-masing kelompok berjumlah 2 orang. Dan secara kebetulan memang Desa Cumeda ini memiliki 6 dusun, sehingga setiap kelompok disebar di setiap dusun untuk terus melakukan validasi data bahwa data yang tersedia terus akurat dan sesuai apa yang ada di kondisi lapangan. Di pekan ini pada hari kedua bisa dibilang kita menjalani hari yang cukup sibuk karena kita full menjalani kegiatan dari pagi sampai malam hari. Dimulai pagi harinya kita itu melakukan observasi ke SD Negeri 1 Cempedak guna menjalankan langkah awal kita untuk melakukan program mandatori kita yang ketiga, yaitu sosialisasi bank sampah. Nah, kegiatan observasi ini dimulai dengan kita melakukan pendekatan kepada adik-adik dari SD Negeri 1 Cempedak dan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu bank sampah dan juga bagaimana cara memilah sampah. Di sana kita juga sempat bagikan pertanyaan seperti bagaimana cara membedakan sampah organik, anorganik, dan juga B3. Lalu di siang harinya kita juga membantu perangkat desa dan juga warga dalam rangka membersihkan desa dan juga memasang atribut kemerdekaan seperti umbul-umbul dan juga bendera guna mewujudkan bentuk gotong royong untuk merayakan HUT RI yang ke-81. Di malam harinya kita lanjut melakukan verifikasi dan validasi data Desil 2 di dusun yang belum sempat kita jamah. Jadi kita melakukan ini itu untuk menghadirkan data yang akurat bagi masyarakat setempat. Di hari ketiga, kelompok kita menerima kunjungan pertama dari dosen pembimbing lapangan untuk melakukan bimbingan pertama di posko. Dosen pembimbing lapangan kami memberikan arahan, memberikan evaluasi, dan sedikit sharing-sharing bersama teman-teman KKN Desa Cumeda. Dan di hari yang sama, kita langsung lanjutkan kegiatan dengan melakukan kunjungan ke Balai Desa Cumeda untuk melakukan pertemuan pertama dengan Bapak Kepala Desa Cumeda, karena kita kenapa masih melakukan pertemuan pertama pada saat itu, dikarenakan Bapak Kepala Desa Cumeda selama ini masih berhalangan untuk melakukan pertemuan dikarenakan sakit. Di hari keempat pada pekan ini bisa dibilang menjadi puncak kegiatan pada pekan ini karena kita berhasil dan sukses mengadakan sosialisasi mengenai BPJS Kesehatan dan juga Viola. Di sana kita melakukan pengenalan apa itu Viola dan bagaimana cara kerjanya, karena dengan Viola kita bisa mendapatkan pelayanan administrasi seputar BPJS Kesehatan dan juga informasi secara cepat, mudah dan juga efisien tanpa harus datang ke kantor BPJS Pusat. Selanjutnya, kita juga menemani warga setempat dalam memberikan pelayanan administrasi karena sebelumnya warga setempat yang kami undang mungkin memiliki masalah terkait fasilitas kesehatannya. Nama saya Nurul Hidayat, saya dari Kecamatan Sumber Jambe, Desa Cumeda, Dusun Ajung Mangli. Hari ini saya melakukan pengurusan untuk mengecek apakah BPJS dari adik saya atas nama Muhammad Alif aktif atau tidak. Yang mana saya lakukan di sini itu melalui program teman-teman KKN yang bernama Viola. Dan alhamdulillah berkat program ini saya sangat terbantu sekali, sehingga awalnya yang kami atau saya pribadi dari keluarga ragu-ragu apakah aktif atau tidak untuk BPJS-nya, ternyata dapat dikonfirmasi ternyata masih aktif. Sehingga sangat bermanfaat sekali program ini untuk bisa membantu masyarakat sekitar. Memasuki hari kelima, tepatnya di hari Jumat, pada saat itu di pagi hari beberapa perwakilan dari kelompok kita melakukan kunjungan kembali di SDN 1 Cumeda untuk terus melakukan koordinasi lanjutan terkait
program kerja mandatori kita yang ketiga, yaitu edukasi atau sosialisasi bank sampah. Memang sosialisasi bank sampah kelompok kita ditargetkan untuk siswa dan siswi di sekolah. Dan target kami yaitu SDN 1 Cimedak. Dan pada saat itu koordinator desa kami berbincang-bincang dengan pimpinan sekolah untuk melakukan persamaan persepsi pengelolaan sampah dan bank sampah. Dan ternyata memang menurut pimpinan sekolah, siswa dan siswi SDN 1 Cimedak dirasa kurang memahami perbedaan sampah organik, anorganik, dan B3. Sehingga memang diperlukan untuk dilakukan sosialisasi pengelolaan sampah dan bank sampah. Petani pertama yang kita kunjungi adalah petani dari bibit sayur mayur. Di sana mereka menyediakan bibit dari cabai, tomat, terong, dan sayur lainnya. Kemudian kami juga mendapatkan informasi tentang bagaimana cara mengolah bibit sayur yang baik dan benar, dan juga mereka yang memanfaatkan masyarakat setempat sebagai pekerja mereka. Jadi mereka di sana juga membuka lapangan pekerjaan baru. Kemudian observasi kami dilanjut dengan observasi kepada petani tembakau. Di sana kami mendapatkan informasi bagaimana mereka mengolah tembakau yang siap panen dengan cara tradisional. Mulai dari panen, pemilahan, proses penjemuran, dan juga sampai menjadi bahan baku tembakau yang siap pakai untuk dikirim ke pabrik produsen. Persamaan yang kami dapatkan dari kedua petani tersebut adalah keluhan mereka akan tingginya harga pupuk yang beredar di pasaran. Nah, harapan mereka supaya pemerintah bisa mengadakan subsidi pupuk agar mereka bisa menjalankan bisnisnya dengan lancar. Hari ke-7 itu memasuki hari terakhir kita di minggu kedua. Di hari Minggu itu memang kegiatan dari kelompok kita cukup renggang sehingga melakukan observasi ke lahan pertanian kopi dan kedelai milik warga desa Cimedak. Di sana kita banyak belajar berbagai hal, melihat proses bagaimana pemisahan kulit kedelai, proses pengayaannya, dan bagaimana proses pengeringan kopi, penggilingan kopi. Itu sangat menarik bagi kami sehingga mendapatkan pengalaman lebih, pengetahuan lebih selain kita mengabdi di desa, sehingga kita bisa banyak belajar terkait potensi komoditas pertanian yang dihasilkan oleh warga petani desa Cimedak. Sekian cerita minggu ini. Aku Antar dari Divisi Humas pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya.